Oke, solusi apa buat rakyat? Kan mereka harus dilibatkan dong. Nggak bisa dong kemudian ketika datang investasi besar, lalu rakyat berjajar di samping proses itu dan menonton proses itu tanpa mendapatkan apa-apa. Dipekerjakan tidak. Kadangkala latar belakang pendidikan kita, jabatan kita, status sosial kita membuat kita merasa lebih pintar dari mereka, lalu datang dengan ide kita tanpa pernah mau mendengar ide mereka. Nah, kita ngobrol, ini kita buat apa, ini kita buat apa, bisa nggak kita dagang, kalau kita dagang bangun kios berapa, ukuran berapa, sanggup nggak mereka sewa dan sebagainya, itu kita diskusikan dong, sama-sama. Danau ini harus bermanfaat untuk desa, bermanfaat untuk pemuda desa, bermanfaat buat rakyat, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat untuk banyak orang. Menurut saya menyia-nyiakan sebuah potensi itu juga sebuah kesalahan. Bogor ini keren ya. Kabupaten Bogor ini alamnya keren, udaranya keren, airnya keren, semuanya keren. Tinggal jadi gini, alam entah bagaimana memberikan sesuatu yang luar biasa untuk Kabupaten Bogor. Tinggal bagaimana kita berpikir untuk mengelola itu buat kebaikan bersama. Si Benar, hari ini istimewa banget. Kita kedatangan tamu istimewa, Bung Adian Napitupulu. Halo Bang. Halo. Salam sehat Bang. Salam sehat. Bang, karena kita sudah divaksin, sudah pakai masker juga, boleh Bang? Kita buka. Oke. Makasih Bang Bisa Adian. diminum ya? Boleh Bang. Siap. Santai aja Bang. Tribuners, sore ini kita ngobrol santai dengan Bung Adian Napitupulu, anggota Komisi 7 ya Bang ya? Komisi 7. DPR RI yang memang selama ini cukup bersuara lantang lah dari fraksi PDI Perjuangan. Bung, boleh tahu Bung, kemarin kan beberapa kali Bung cukup getol nih datang ke Kabupaten Bogor karena memang dapilnya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Terus datang ke Antam, ngecek Sungai Cikaniki. Boleh Bung ceritakan dikit Bung, seperti apa sih kondisi Sungai Cikaniki Bung? Ya, waktu itu kan saya dapat kabar dari masyarakat di sana bahwa banyak ikan yang mengambang mati, kolaps lah ikannya seperti itu. Lalu kita coba mendiskusikan apa saja penyebabnya. Saat itu berkembanglah banyak sekali spekulasi ya. Ada yang bilang karena ada longsoran tanah, ada yang bilang karena ada orang yang menyebarkan racun ikan dan sebagainya, tapi juga ada kemungkinan dari limbah pengolahan emas, kira-kira seperti itu. Kemudian kita dapatkan hasilnya dari BRIN, Badan Riset Negara itu, tentang komposisi air dan kandungan kimia apa saja dalam air itu yang kita hitung dia berdampak pada pencemaran sungai dan ikan-ikan. Ternyata kandungan yang paling tinggi cyanida. 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 Iya. Cyanida itu penyebabnya dari apa Bang? Kenapa? Penyebabnya itu karena apa? Cyanida itu kan salah satu unsur kimia yang digunakan untuk pengolahan emas. Pengolahan emas. Pengolahan emas. Nah itu lengkap ya. Apa hasil lab BRIN itu kadarnya di hulu berapa, di tengah berapa, di hilir berapa, mereka ambil berapa sampel. Ya atas dasar itu ya kita minta dilakukan penyelidikan dong. Cyanida itu dari mana, punya siapa, yang mengolah emas itu siapa, sampai dan kenapa dibuang ke sana. Termasuk apa yang harus dilakukan oleh Antam karena itu berada dalam areal IUP dia kan, dalam areal IUP dia. Artinya bahwa dia harus bertanggung jawab 100% terhadap apapun kejadian yang berada dalam areal IUP-nya. Tidak bisa dibilang saya tidak tahu, saya tidak mengerti, ini bukan punya kita dan sebagainya, tidak bisa. Gitu loh. Nah, makanya kemudian berikutnya kita kunjungan kerja ke sana, ya kita tegaskan sekali lagi dan kita minta bahwa Antam harus bertanggung jawab. Misalnya begini, terlepas itu cyanida dari siapa, tapi itu berdampak tidak baik buat lingkungan dan buat kesehatan masyarakat. Saya minta agar Antam memeriksa kesehatan seluruh masyarakat yang ada di sekitar aliran sungai. Aliran Sungai Cikaniki. Iya, kalau perlu ambil sampel darahnya masukin lab. Kalau memang ya? Iya dong. Paling tidak ada upaya pencegahan awal kalau misalnya kemudian sudah terjadi cyanida itu masuk dalam darah manusia. Yang sampai itu kita minta seperti itu. Bang, kasus pencemaran Sungai Cikaniki kan dari dulu, Bang. Iya, dan dulu kan Antam sempat bilang sudah tidak ada lagi pengolahan emas liar dan sebagainya. Kalau memang sudah tidak ada, lalu itu cyanida siapa? Kan harus ada penjelasannya. Kalau tidak ada pengolahan emas liar, karena cyanida itu bahan baku kimia untuk mengolah emas, bisa dikatakan itu emasnya Antam bukan? Gitu loh. Kalau Antam bilang bukan, lalu punya siapa? Nah, Antam kan dengan seluruh instansi terkait ya, harus melakukan penyelidikan dong soal itu. Nggak bisa dianggap angin lalu. Kunjungan kemarin Abang dengan teman-teman ke sana, Bang. Apa yang ditemukan, Bang? Dan apa juga respon dari pihak Antam? Ya, sempat terjadi perdebatan ya, terkait dengan dan itu punya siapa cyanidanya itu. Ya mereka mati-matian katakan sudah periksa tidak ada kebocoran dan sebagainya. Kalau tidak ada kebocoran, lalu itu punya siapa? Gitu loh. Kemudian bagaimana penanggulangan terhadap aliran cyanida itu dan bagaimana kemudian mengecek kesehatan masyarakat di sekitar. Banyaklah, panjang pembicaraannya saat itu. Apa mungkin jadi penambang daerah juga, Bang?
Mungkin saja. Bisa jadi. Semua kemungkinan masih mungkin selama belum didapatkan kepastian tuh. Itu. Tapi kalau itu terjadi dalam IUP Antam, ya Antam harus bertanggung jawab. Dalam arti ya dia harus kontrol dong IUP-nya. Dia minta IUP misalnya 6.000 hektar. Sanggup nggak dia kontrol di 6.000 hektar itu? Harusnya sanggup dong. Kan dia berwenang untuk mengawasi siapa yang keluar dan masuk ke sana. Kalau kita bicara Gurandil kan begini. Alat pengolahannya itu ada tong. Lalu ada gelundungan seperti itu. Itu kan bukan benda-benda kecil yang mudah dimasukkan dalam satu wilayah gitu. Artinya terlihat. Sangat terlihat dong. Besarnya tong itu kan bisa hampir sebesar Honda Jazz. Besar sekali dan ada berapa banyak di sana? Kenapa nggak kelihatan gitu loh. Pengolahan emas pakai gelundungan ini kan juga membutuhkan listrik. Listrik siapa yang dipakai? Listrik Antam atau nyuri listrik PLN? Atau ada meteran listrik tersendiri di situ? Kalau meteran listrik tersendiri di situ ya diperiksa dong siapa yang punya KWH paling besar. Banyak cara untuk cari tahu itu. Pencegahan yang sekarang harus dilakukan apa, Bang? Kalau menurut saya, fenomena penambangan ilegal ini kan terjadi sejak puluhan tahun lalu di banyak tempat, tidak cuma di Pongkor, tapi di Freeport, di Aman Mineral, misalnya daerah Sumbawa dan daerah tambang-tambang emas lainnya. Negara harus mencari jalan keluar. Bagaimana agar hal itu bisa diminimalisir? Salah satunya membentuk koperasi, di mana rakyat dilibatkan dalam proses penambangan, kalau memungkinkan secara teknologi dalam proses pengolahan emasnya sekalipun. Warga setempat dilibatkan? Iya dong. Dengan demikian kan penangkapan rakyat berkurang. Kemudian rakyat tidak menjadi penonton dari tengah pembangunan dan proses pengembangan, pengolahan, penambangan dan sebagainya di tempat itu. Dulunya kan masyarakat hidup di Pongkor nih aman, damai, sejahtera, dia bisa bertani, beternak, berkebun dan sebagainya. Lalu datanglah Antam sebagai perusahaan tambang ke sana. Setelah Antam datang, kemudian rakyat terpinggirkan, termarginalkan, mereka bertani tidak bisa, mereka berkebun juga arealnya sudah tidak ada dan sebagainya. Oke, solusi apa buat rakyat? Kan mereka harus dilibatkan dong. Nggak bisa dong kemudian ketika datang investasi besar, lalu rakyat berjajar di samping proses itu dan menonton proses itu tanpa mendapatkan apa-apa. Dipekerjakan tidak, diberikan kesempatan apapun tidak. Cuma dikasih misalnya uang CSR-nya itu pun tidak berdampak signifikan kalau menurut saya ya terhadap kehidupan orang per orang di sana. Nah, peluang itu harus diberikan. Bentuknya koperasi. Seperti apa, Bang? Bisa lebih ini, Bang, simpelnya, Bang. Jadi rakyat boleh dong menambang dalam IUP. Menambang dalam lokasi Antam. Dalam lokasi IUP Antam. Lalu kalau secara teknologi dia sanggup mengolah itu menjadi emas, didukung oleh regulasi, dimungkinkan, ya dia juga boleh mengolah emas itu. Tetapi hasilnya semua harus dijual ke Antam. Dengan demikian, perdagangan emas gelap juga bisa dikurangi. Bang, emang potensinya yang diambil oleh dikelola oleh warga itu cukup besar, Bang? Kalau informasi kita dapatkan, mereka bisa dapatkan 1.000 sampai 1.500 ton ore tanah batuan. Bahan yang baku emas. bahan baku emas yang kalau kemudian diolah menjadi emas, rata-rata per ton itu bisa dapat 3 sampai 5 gram. Jadi kalau kehilangannya 1.000 ton saja setiap hari, berarti sekitar 3 sampai 5 kilo emas per hari. Itu yang beredar di masyarakat. Itu potensi yang kita anggap mungkin beredar di sana. Itu lossnya jadi lossnya Antam juga. Iya dong. Makanya Antam pernah mengklaim dulu kerugian dia 1 tahun sekitar 1 triliun rupiah. Kalau 1 triliun rupiah per tahun per hari rata-rata sekitar 2,7 miliar. 2,7 miliar. Makanya lewat koperasi itu yang diusulkan agar warga itu dilibatkan. Adanya koperasi ini pertama kemudian rakyat mendapatkan pekerjaan di sana, mereka bisa mencari nafkah di lahan yang dulunya milik mereka. Satu, kedua kita bisa mencegah meminimalisir perdagangan emas liar. Ketiga, mengurangi konflik sosial di sana antara Antam, masyarakat dan sebagainya. Keempat, bersama-sama menjaga lingkungan. Banyak sekali lah keuntungan yang bisa didapatkan. Kelima, Antam diuntungkan. Kenapa? Dia dapatkan tambahan emas lagi. Yang tadinya hilang, dia menjadi pemasukan dan pendapatan dia. Tinggal bagaimana dia mengaturnya di RKAB. Artinya semuanya menurut saya positif kok. Terus kenapa tidak kita lakukan? Ada beberapa regulasi misalnya belum mendukung, ya tugas kita memperjuangkan agar langkah baik itu bisa didukung oleh regulasi. Regulasinya seperti apa, Bang? Kalau misalkan? Ya misalnya permennya ada tidak, bisa tidak mereka mengolah. Lalu karena misalnya kalau open pit dia di atas lambang terbuka itu mudah. Bagaimana kalau kemudian dia mulai membuat terowongan dan sebagainya? Kan tentunya tidak mungkin kemudian kita mengharapkan safety yang selevel dan safety-nya Antam. Kenapa? Dalam lubangnya tidak sama, kemampuannya tidak sama dan sebagainya. Tapi dalam proses ini kan rakyat juga harus dikasih kesempatan belajar dan menikmati apa yang ada dalam alam mereka. Tanpa harus menjadi penonton orang lain menikmati. Kira-kira seperti itu. Pengawasan bisa tidak melalui Antam. Harusnya Antam melakukan pengawasan, supervisi, proses dari jam ke jam, menit ke menit. Di Bangka Belitung PT Timah sudah dilakukan. Walaupun tidak dikelola koperasi tapi oleh CV-CV. Nah, pengawasan juga dilakukan. Bedanya jenis material dan cara penambangannya. Tapi menurut saya setiap material punya perbedaan masing-masing. Tapi kan idenya bukan untuk sesuatu yang buruk. Kalau kemudian regulasi belum memenuhi seluruhnya, ya regulasinya yang kita rubah. Regulasinya ya, Bang? Iya dong, kita perbaiki, kita rubah, kita lengkapi, yang kurang kita tambahkan dan sebagainya. Waktu pertemuan kemarin dengan warga, Bang, respon warga seperti apa, Bang, dengan adanya ide seperti itu?
ya mereka senang dong. Iya. Kalau sekarang anggota koperasinya sendiri sudah sekitar 1087 orang. 1087 orang. Dan itu bisa berkembang jadi 1500 sampai itu warga situ aja, Bang? Warga setempat. Komposisinya 80% harus wajib warga berKTP Nanggung dan sekitarnya. Jadi hasil emas yang dihasilkan oleh warga itu nanti dijual ke Antam. perbandingannya seperti apa? Kalau harga kita belum tahu. Presentasinya? Kalau presentasinya harus 100% yang dijual ke Antam. 100% dijual ke Iya. Antam. Pemasukan buat warganya sendiri dari penjualan itu? Ya dia dapatkan selisihnya dong. Selisihnya. Apa kalau dia jual ornya, dia dapat selisih ornya. Apa keuntungan dari selisih penjualan ornya? Kalau dia sudah sampai pada tahap pengolahan, tentunya kan ada selisih pengolahan yang didapatkan. Dan itu kan gini loh, mereka yang tinggal di desa-desa, di daerah lingkar tambang juga punya anak. Anaknya ini harus punya kesempatan yang sama dengan anak saya, dengan anak mereka yang punya kesempatan secara finansial lebih baik tentunya. Dan tugas kita kan membuat kesempatan itu bisa dimiliki oleh semua orang. Tapi potensinya Antam memang masih bagus, Bang? Sampai sekarang masih bagus. Bukannya bentar lagi sudah mau ditutup? Bahwa dia ada penurunan, kita belum periksa penurunan pendapatan itu terjadi karena jumlah emasnya berkurang, atau metode produksi yang tidak efisien, atau ada kebocoran, kan kita harus periksa. Tapi ketika dia menambah masa penambangan sampai 10 tahun ke depan, harusnya potensi itu masih ada. Oh, ada penambahan masa? Ada dong. 10 tahun ya, Bang? Ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan itu jadi solusi ya, Bang ya? Kalau ini bisa dilakukan di Pongkor, saya berharap bisa dilakukan juga di Freeport, di Sumbawa, di Banyuwangi, di Sulawesi, dan di mana-mana. Kenapa? Karena ini persoalan sama kok. Kita kan dibayar oleh rakyat untuk berpikir, mencari jalan, mencari solusi dari persoalan-persoalan. Tidak menontonnya dan menunggu waktu meledaknya persoalan itu menjadi konflik sosial dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu menurut saya, ya kita pikirkan dong sama-sama. Ini ada problem. Mau kita biarkan atau kita cari jalan keluarnya? Jalan keluarnya seperti ini, regulasi tidak mendukung. Ayo kita bicara regulasinya. Bagaimana agar jalan keluar yang baik buat bersama ini bisa didukung penuh oleh regulasi? Ada payung hukum, ada instansinya, ada institusinya dan sebagainya. Ya kita duduk bersama. Tapi Bang, kenapa ide ini baru muncul sekarang? Sebenarnya sejak lama, karena secara regulasi tambang rakyat atau rakyat diberikan kesempatan untuk mendapatkan IUJP, izin usaha jasa pertambangan, sudah ada kok dalam undang-undang kita. Sudah diatur, peluang itu sudah ada. Tinggal beberapa regulasi lagi yang menurut saya harus lebih spesifik memungkinkan itu terjadi. Selama ini masyarakat masih termarginalkan ya oleh adanya tambang-tambang seperti itu, Bang. Loh, yang paling banyak ditangkap ini kan mereka yang bekerja di bawah, mereka yang gali, mereka yang angkut batu. Tapi yang menerima hasil emas mereka kan tidak pernah tersentuh oleh hukum. Itu juga menurut saya sesuatu yang harus diperbaiki dong. Artinya bahwa kalau itu tindakan yang salah kan dari sini sampai sana. Itu jangan cuma ininya saja dong, loh. Seperti itu. Bang, menarik juga, Bang. Bang Adian ini juga beberapa waktu lalu fokus di lingkungan ya. Salah satunya Bang. Salah satunya menciptakan wisata, Bang. Wisata alam Setu. Kemarin kan baru diresmikan tuh 6 bulan yang lalu kalau nggak salah, Setu Lebakwangi. Bang, konsepnya seperti apa sih, Bang? Konsepnya sederhana. Dalam banyak kepala orang itu, misalnya kalau membangun sebuah desa wisata, dia harus punya lahan besar dan sebagainya, modal besar dan lain-lain. Investasi itu selalu dimaknai sebagai tumpukan uang. Nah, bisa tidak sih kita memaknai investasi dalam bentuk lain, keringat, kerja, keras dan sebagainya. Nah, Setu itu kan begini. Di pinggiran sana sudah dimiliki pribadi-pribadi. Yang tersisa lahan 1-5 meter di pinggiran Setu yang menjadi sepadan Setu. Mungkin nggak sih rakyat mengelola ini? Selama ini di banyak tempat kita lihat tidak memungkinkan. Kenapa? Regulasinya terlalu panjang untuk mendapatkan izin pengolahan, mengelola tempat ini. Nah, kita coba dong di Lebakwangi. Kita coba itu, Bang, ya? Di daerah Parung kita coba di Lebakwangi. Mungkin tidak mungkin kok. Sekarang mungkin perputaran uang di sana mungkin sudah 700-800 juta per bulan. Rakyat dapat pekerjaan, Setunya terjaga karena salah satu kebutuhan wisata adalah kebersihan. Kita jaga sama-sama. Rakyat dapatkan hiburan murah. Lalu ruginya apa? Nggak ada. Masalahnya kenapa itu tidak bisa tercipta karena regulasinya? Karena regulasinya untuk mendapatkan izin pemakaian sepadan danau ini, di lingkaran danau ini prosedurnya panjang sekali. Abang terbentur dengan regulasi juga? Terbentur dengan regulasi. Saya datangi menterinya dan saya bilang sambil kita urus regulasinya, ini kita bangun dulu dong sebagai pilot project. Kita coba, kan selalu ada contoh-contoh kecil yang harus kita coba. Itu loh. Ya menterinya secara lisan saya izinkan, ya silakan Bang Adian, kita coba. Ya kita coba, dan sekarang kita bisa lihat kok. Kalau ngomongin Setu, emang itu kewenangan siapa, Bang? Kewenangannya kalau pinggir danau itu BBWS ya. Balai Besar Wilayah Sungai Danau, itu di bawah Kementerian PUPR. Dan itu sulit dimanfaatkan oleh warga karena terbentur oleh hal-hal seperti itu. Ya kadang-kala kan begini ya. Gimana mau mengatakannya? Ada potensi besar. Lalu potensi besar ini terhambat oleh regulasi. Tapi regulasi ini seolah menjadi mudah bagi investasi besar. Tapi bagi rakyat yang punya investasi keringat saja itu menjadi sulit.
Nah, menurut saya salah satu fungsi saya ya menggedor hal-hal seperti itu kan. Karena abang anggota dewan. Betul, Jadi kita itu bisa menjadi lebih mudah. akses, kita bisa punya akses untuk berbicara langsung, kita bisa memperjuangkan aspirasi ini agar kemudian regulasi yang menurut saya menghambat rakyat untuk berkembang ya harus kita rubah dong. Kita sederhanakan. Di banyak tempat kan tiba-tiba ada investasi sekian belas miliar, sekian puluh miliar, dia bisa pakai bibir danau, bahkan danaunya sekalipun. Nah, yang terjadi sekarang di situ Lebakwangi yang abang rubah menjadi tempat wisata itu seperti apa sekarang? Bersih, Bersih. rakyat dapat hiburan murah, masyarakat di sekitar situ bekerja, mereka Siapa yang mengelola. BUMDes. BUMDes. Ya, Jadi abang diserahkan ke BUMDes untuk mengelolanya seperti itu. Ya, kita kumpulkan teman-teman, saya sampaikan di ini, kemudian siapa mau bantu silakan bantu, ya kita keroyokan. Setelah semua fasilitas infrastrukturnya, wahananya segala macam, kiosnya selesai segala macam, ya kita serahkan ke BUMDes. BUMDes juga kan harus dikasih kesempatan. BUMDes ini jangan kita buat cuma sekedar papan nama, tapi kesempatan tidak pernah diberikan. Nah, ini menurut saya kesempatan. Dan saya melihat antusias Karang Taruna ya dari 2 desa mengelola itu. Mereka punya 1 hari dari 1 minggu itu bersih-bersih danau, mengangkat sampah, daun, buangan dari rumah tangga, dari air jalan yang masuk ke situ dan sebagainya. Dan itu mereka kerjakan. Dan sudah 6 bulan bagus. Penghasilannya bagus, Pak. Penghasilannya bagus. Pagi-pagi kalau kita lihat di sana, ibu-ibu, masyarakat, anak muda itu berbondong-bondong belanja ke pasar untuk dagang di situ. Lalu ada yang nyapu halaman parkir dan sebagainya. Keren. Menurut saya kita seringkali mengutip kata rakyat, tapi berani nggak sih kita berikan kepercayaan pada mereka? Gitu loh. Yang mungkin modalnya kalau kita konversi investasi itu dalam bentuk lain, ya modalnya keringat itu. Karena keringat itu investasi juga. Artinya itu modal dong. Modal. Banyak orang tidak punya uang, tapi dia punya pikiran. Iya. Dia punya tenaga, dia punya waktu dan sebagainya. Kita siapkan konblok, lalu kita ajak teman-teman Karang Taruna, yuk kita pasang, mereka pasang. Dari pagi sampai malam. Dan semangat itu membuat saya senang. Bisa kepikiran gimana? Ya karena saya diskusi dengan mereka. Yang tahu, rakyat ini kan tahu banyak. Masalahnya kita mau mendengar mereka apa tidak? Kadangkala latar belakang pendidikan kita, jabatan kita, status sosial kita membuat kita merasa lebih pintar dari mereka, lalu datang dengan ide kita tanpa pernah mau mendengar ide mereka. Nah, kita ngobrol, ini kita buat apa? Ini kita buat apa? Bisa nggak kita dagang? Kalau kita dagang bangun kios berapa? Ukuran berapa? Sanggup nggak mereka sewa dan sebagainya? Itu kita diskusikan dong, sama-sama. Itu yang terlibat di sana warga setempat semua ya? Warga setempat, Karang Buka Taruna, warung, BUMDes, dan buka apa sebagainya. gitu. Artinya ada permainan wisata air segala macam juga di sini. Mereka yang kelola, parkiran segala macam. Ada yang punya lahan di situ. Saya bilang, Pak, kita pinjam. Oh, silakan, tapi kalau saya jual tanahnya dikembalikan. Ya, iya, sampai itu laku bisa tidak kita pakai. Kita beli konblok, kita buat parkiran. Ada lagi warga di situ yang punya tanah sedikit. Kita bilang, kita konblok ya, kita semen segala macam buat parkiran. Uangnya nanti kalian ambil buat kalian. Pendapatannya mungkin sekitar 11 juta sebulan. Wah, luar biasa ya. Modalnya besar dong. Apanya? Modalnya dulu untuk membuka itu semua itu lumayan besar, Bang. Kalau semua dikelola secara profesional, artinya kita pakai kontraktor, kita bayar konsultan, ya pasti besar. Lebih besar mungkin. Berkali-kali lipat. Ini menjadi lebih murah, biaya bisa kita tekan karena yang ngerjakan teman-teman Karang Taruna kan. Kita tidak bayar mereka untuk bekerja. Kenapa? Setelah itu jadi parkiran ya jadi milik mereka. Setelah dermaga itu jadi milik mereka. Setelah kios itu berdiri ya jadi milik mereka. Jadi milik desa maksud saya, gitu loh. Tapi kan tentu juga ada modal yang dikeluarkan oleh Abang dong. Ada. Semua itu. Dan melibatkan yang lain juga. Teman-teman yang kita punya banyak teman yang kadang-kadang juga kemudian butuh ide. Kita bikin ini yuk. Ini maksudnya gimana ya? Kita jelasin. Ini keren loh, ini bagus loh kalau begini. Ini kita bisa jaga danau. Negara nggak punya uang yang cukup untuk menjaga seluruh danau-danau kita, setu-setu kita. Tapi kalau rakyat bisa menggunakan setu itu dengan catatan mereka harus bertanggung jawab terhadap danau, itu pasti bisa. Ya, itu berjalan. Menurut saya kebersihan danau Lebakwangi bagus. Kebersihan ya bukan kejernihan ya. Iya, Beda hal ya, gitu, bersih. beda hal. Bang, situ Lebakwangi salah satu dari 95 kalau saya tidak salah Iya. koreksi, Bang. 95 situ di Kabupaten Bogor. Betul. Artinya itu baru salah satu, Bang. Iya, masih ada 94 lagi. Next berikutnya Minggu depan mungkin kita mulai masuk ke situ Tunggilis, daerah di Cilengsi. Cilengsi. Itu 35 hektar luasannya. Lebih luas dari situ Lebakwangi. 5 kali lipat 5 kali dari lipat. Lebakwangi. Dan selama ini yang menikmati situ Tunggilis itu Eceng Gondok. Eceng Gondok. Betul. Karena emang tidak terawat ya. Tidak terawat dan tidak dimanfaatkan. Rakyat kan juga butuh hiburan murah ya. Iya. Dia mau ke Taman Safari belum apa-apa harus keluarkan sekian ratus ribu. Oke. Nah, di Lebakwangi sebagai contoh kan tidak dipungut tiket masuk. Kalaupun nanti dipungut karena kita harus membayar listrik dan sebagainya untuk menghiasi lampau danau di situ, mungkin 500 perak, 1000 perak. Jauh lebih murah ya, Bang ya. Wisata murah yang butuh Wisata hiburan ini kan tidak cuma orang berduit. Yang punya masanya kan tidak cuma orang kaya. Yang punya masanya kan tidak cuma pejabat negara yang dalam posisi pejabat tinggi dan sebagainya. Supir angkot juga punya problem kok. Iya. Ibu rumah tangga, pedagang pasar, pedagang asongan juga punya problem dalam hidupnya.
Ketika mereka punya problem, wisata itu menjadi bagian penting bagi mereka untuk melampiaskan kepenatan mereka kan. Dan negara kan harus hadir tidak cuma untuk orang kaya, negara juga harus hadir untuk mereka yang tidak punya uang. Setuju, Bang. Abang melihat potensi itu. Iya, Abang melihat bahwa masyarakat di bawah pun butuh. sangat Wisata. butuh lah, sangat butuh wisata. Iya. Mereka harus pikirkan uang listrik bulanan, uang kontrakan, sekolah anak, yang makan mereka hari ini apa nanti malam. Mereka harus pikirkan bagaimana membagi pendapatan yang cuma beberapa belas ribu atau beberapa puluh ribu rupiah yang didapatkan suaminya dari narik angkot, dan itu harus dia bagi untuk listrik, untuk sabun, untuk odol, untuk apa sekolah anaknya, untuk makan pagi, siang, malam, untuk baju sekolah, untuk bagaimana penatnya seorang istri dengan penghasilan suami yang sangat minim dan harus membaginya agar semuanya tercukupi. Dia butuh nggak wisata? Menurut saya mereka lebih butuh wisata. Makanya itu ditangkap oleh Abang sebagai sesuatu untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk sama-sama menikmati. Iya dong. Danau ini harus bermanfaat untuk desa, bermanfaat untuk pemuda desa, bermanfaat buat rakyat, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat untuk banyak orang. Menurut saya menyia-nyiakan sebuah potensi itu juga sebuah kesalahan. Bagaimana respon Kabupaten Bogor? Respon Bupati dengan itu? Ada upaya Ya. Abang dari situ? Kalau Bupati bilang ke saya, Bang, masih ada 94 sektu lagi. Iya. Gitu loh. Sekda bagus dia bilang. Ya. Dan teman-teman yang lain juga bagus. Erick Thohir ikut meresmikan. Iya, Mas iya. Trenggono datang, dia tabulkan 100.000 kilogram, 100.000 ekor ikan. di situ. Dan gini loh, cara berpikir bahwa membangun desa wisata itu harus dengan modal besar, karena butuh modal besar kita harus panggil investor besar, lalu karena investor besar butuh kepastian terhadap investasi, kita mudahkan. Seringkali kan negara berlaku seperti itu kan. Bisa nggak kemudian itu juga berlaku buat rakyat? Selama mereka punya semangat, tekad, kemauan, dia buka dong pintu dan kesempatan yang sama. Walaupun yang mungkin dimanfaatkan cuma 1-5 meter Iya, iya. lokasi di situ. Artinya Tapi- bahwa Kabupaten Bogor juga bisa melakukan itu dong ya? Bisa kalau APBD-nya cukup. Kabupaten cukup. Tapi kan ketika itu berjalan, kita lihat mampu kok 1-5 meter ini dimanfaatkan oleh rakyat. Bisa kok itu menjadi mata pencaharian untuk sekian banyak orang. Kita hitung-hitung di Lelebakewangi mungkin sudah sekitar 100-an orang bekerja di situ. Di situ warga setempat melibatkan Karang Taruna, Karang BUMDes. Taruna, BUMDes. Tidak ada PT-PT-an di situ. Pengawasannya seperti apa? Desa, BUMDes, pengawasan kolektif. Kita ngobrol per minggu sekali, sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kita ketemu. Perputaran uangnya cukup besar loh, Bang. Iya, dan desa yang kelola. Saya tidak mau ikut campur soal penggunaan keuangan, pengelolaan keuangan. Desa, BUMDes juga harus belajar tentang manajerial keuangan. Mungkin akan ada kelemahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan sampai 1 tahun. Iya, iya. Mereka belum memahami bagaimana mengelola manajerial keuangan, manajerial lapangan dan sebagainya. Tapi dalam proses itu kan mereka akan belajar. Kadang-kala kan semangat sudah ada, keinginan sudah ada, kesempatan tidak Tidak ada. kunjung datang kan. Iya, iya. Kita kasih dong kesempatan itu. Situ Tenggelis kapan nih? Minggu depan mudah-mudahan. Saat ini sudah sampai sejauh. Sekarang anak mudanya Karang Taruna dalam BUMDesnya sedang membersihkan danau itu dari apa tadi itu? Eceng Gondok. Eceng gondok. Seperti itu ya. Tapi mungkin waktunya akan lebih panjang ya, karena luasannya kan 5 kali dari Lebakwangi ya untuk Iya. membersihkan segala macam. Kita mulai akan kirim perahu untuk keliling danau itu kapasitas 20 orang. Kita kirimkan 2 perahu di situ beserta mesin tempelnya. Dari perputaran uang dari ia dapat dari perahu itu, mereka dapat pemasukan, mereka mulai bisa bikin ini, bikin itu kecil-kecilan, sambil kita galang lagi keroyokan teman-teman lain yang mau bantu. Dan saya berpikir sederhana loh. Ini sesuatu yang menurut saya baik ya, bagi rakyat, bagi alam, bagi anak muda, desa dan sebagainya. Dan saya pikir harusnya nggak susah nyari dukungan untuk hal yang baik. Bang, kalau melihat potensinya bagus, kenapa nggak ditawarkan ke investor, Bang? Banyak mungkin investor yang mau, tapi kalau kemudian yang kita berikan kesempatan cuma investor, sementara mereka mau menginvest dan keringatnya tidak kita beri kesempatan, ya tidak fair. Warga itu yang Abang Iya maksud. dong. Menurut saya tawarkan dulu sama rakyat, bisa nggak kalian kelola? Setelah itu baru ya, Iya. investor ya. Tapi taruhlah begini, investor mau, tapi melibatkan warga setempat. Sebagai apa? Sebagai pekerja. Iya. Dengan ini warga menjadi pemilik, Oh, itu bedanya. desa menjadi pemilik. Jadi dia rasa memilikinya lebih ini ya. Iya dong, karena yang mengelola BUMDes kok. BUMDes yang kumpul di situ, ngangkut batu, nanam rumput, kemudian bangun kios itu Karang Taruna. Iya. Jadi Kan semuanya, keren. semuanya jadi ikut menjaga ya, kalau Iya kayak gitu dong. kan. Karena itu merasa sense of belongingnya lebih tinggi. Rasa memilikinya Rasa kuat. memilikinya lebih tinggi. Keren, Bang. Seperti Dan itu. ya, dengan senang hati kita ngundang teman-teman Tribun untuk ke sana. Siap. Untuk menguji saya bohong atau tidak kan datang saja. Memang Bang beritanya sudah banyak. Tadi juga lihat video-videonya keren banget. Seperti itu. 95. Tapi PR-nya banyak juga, Bang. Abang tidak mau menggandeng teman-teman di DPR lain juga, Bang, untuk punya konsep yang sama? Mungkin tidak semua bisa kita kerjakan. Jangan-jangan ya,
Jangan tugas hidup saya cuma membuat peristiwa-peristiwa kecil saja. Peristiwa besarnya Jangan abang cuma ngegebrak-gebrak doang. bisa jadi Munculkan buat gitu. contoh kecil, pindah lagi buat contoh kecil yang lain, buat contoh kecil yang lain. Mungkin peristiwa besarnya dilakukan oleh orang lain, tapi peristiwa-peristiwa kecil yang berceceran ini bisa menjadi inspirasi, kan bagus-bagus saja. Iya betul. Jadi abang membuka jalur lah, ibarat seperti itu, membuka ide lah ya. Iya, menjadi inspirasi untuk kemudian hari orang menengok lagi, ini pernah kok, ini bisa kok, ini mungkin kok gitu loh. Saya percaya kan Indonesia harus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke. Bang Adian, bicara soal bicara soal Kabupaten Bogor, ada 40 kecamatan. Abang kan dari Dapil sana nih, Dapil Kabupaten Bogor. Abang ngelihat 40 kecamatan itu terlalu padat sekali apa enggak, Bang? Ya memang kita kabupaten terpadat. Padat. Paling jauh abang kemana, Bang, waktu itu? Sudah semuanya. Sudah semuanya. Dan abang melihat potensi apa, terus apa yang abang temukan di lapangan itu, Bang? Karena kan sangat jauh sekali. Contoh kecil, orang Parung Panjang, Bang, lebih mau ke Tangerang Selatan dibanding ke Cibinong, Bang. Makanya ada konsep pemekaran, konsep perluasan. Ada Bogor Barat, ada Bogor Timur, dan itu tidak pernah terwujud. Sepertinya konsep itu, pemekaran itu penting nggak, Bang? Untuk melihat begitu padat. Ya penting lah, kan ada kemampuan pemerintah daerah level kabupaten untuk mampu mengurus sekian orang dan sebagainya. Kita kan kalau tidak salah sudah 5 juta lebih 5 juta, iya betul. penduduknya. Ya harus dimekarkan. Makanya wacananya kan ada tuh. Kabupaten Bogor Barat Iya, sama Bogor Kabupaten Timur. Bogor Timur. Sudah sejauh mana, Bang, kalau abang di DPR tahu? Kalau proses lobby untuk pemekaran, kelengkapan administratif dan sebagainya, setahu saya sudah terpenuhi semua. Tinggal kebijakan parlemen dan pemerintah untuk menyelesaikan regulasinya untuk dimekarkan. Karena pemekaran itu kan akan menyedot anggaran tersendiri toh, selama sekian tahun gitu loh. Ya mungkin pertimbangannya itu ada masa pandemi dan sebagainya. Tapi secara ide tidak ada penolakan kok untuk pemekaran Bogor Barat Tapi dan itu udah Timur. 15 tahun loh, Bang, wacana itu. Ya memang. Dan sekarang kan semakin lebih besar peluangnya. Kalau saya sih percaya pasti dimekarkan. Pasti dimekarkan. Dan abang setuju itu ya? Setuju. Setuju itu ya? Kasihan bupatinya terlalu berat. Problemnya terlalu banyak. Dan banyak masyarakat tidak tersentuh juga pada akhirnya. Betul. Ya potensi-potensi itu jadi sulit berkembang karena wilayah dan kepadatan yang luar biasa. Makanya kenapa abang nyari potensi untuk dapil di Kabupaten Bogor, salah satunya karena potensinya cukup besar. Sangat besar. Iya. Bogor ini keren ya. Kabupaten Bogor ini alamnya keren, udaranya keren, airnya keren, semuanya keren. Tinggal jadi gini, alam entah bagaimana memberikan sesuatu yang luar biasa untuk Kabupaten Bogor. Tinggal bagaimana kita berpikir untuk mengelola itu buat kebaikan bersama. Itu aja kok. Potensinya banyak. Sangat banyak. Curugnya banyak, setunya banyak, udaranya tuh kita fresh betul gitu loh. Kita dari Jakarta tuh kalau ngelihat misalnya kabutnya tuh kabut asap gitu, kita sampai Bogor pagi-pagi tuh kabutnya tuh embun gitu loh. Keren. Wilayah mana yang paling abang suka di kabupaten? Hampir semua wilayah saya suka. Karena hampir semua wilayah punya keunikan masing-masing ya. Hampir semua wilayah. Tapi wisata apa yang pernah abang kunjungi yang paling Di Bogor ini? Iya. Hampir semua sudah datang. Sudah datang, Bang? Sudah datang, dan saya berpikir bahwa butuh pengembangan. Kalau kita kembangkan setu-setu lain, misalnya wisata-wisata lain, apakah wisata untuk motocross dan sebagainya, wisata curug dan sebagainya, itu kan kita bisa memecah kepadatan konsentrasi wisatawan ke puncak menjadi ke beberapa daerah. Satu sisi kemacetan bisa terurai, sisi lain terdistribusi kue ekonomi ke banyak tempat gitu. Betul. Ekonomi juga bisa Terdistribusi lebih merata. Ya, benar menarik nih, Bang Adian punya idenya macam-macam nih. Wisata danau segala macam. Nanti kita lihat ya. Kita lihat ke Setu Lebakwangi. Benar kita rasakan nanti di sana.